Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Pada kesempatan kali ini kami akan coba men-sharing tentang bagaimana cara perawatan tanaman anthurium. Nah, mungkin di antara sobat ada yang baru mau memelihara tanaman anthurium ini, dan mungkin tips ini bisa bermanfaat untuk sobat ya. Tentunya cara perawatan anthurium ini berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan, dan perawatan ini adalah perawatan yang kami biasa lakukan sehari-hari ya sobat ya. Nah, sekarang langsung saja kita mulai ya sobat ya, bagaimana cara perawatan anthurium ini. Kita mulai dulu dari media tanam si anthurium ini. Nah, jadi untuk media tanam di sini yang biasa kami gunakan yaitu campuran dari sekam bakar, sekam mentah, dan juga akar pakis. Ini seperti ini media tanamnya. Ada juga pasir malangnya sobat ya, untuk membuatnya menjadi lebih poros. Dan media tanam anthurium itu banyak sekali jenisnya sobat ya. Sobat bisa menggunakan coco chip seperti ini. Ini adalah potongan dari sabut kelapa yang kotak-kotak. Sobat juga bisa menggunakan andam, bisa juga menggunakan daun bambu. Jadi sobat pilih aja yang banyak di tempat sobat. Biasanya petani itu kalau mau ngirit dia biasanya hanya menggunakan sekam mentah aja sobat ya. Jadi biasanya cari yang lebih murah dan banyak dijumpai di tempat kita. Tentunya media tanam bisa sobat sesuaikan dengan lingkungan sobat ya. Cari yang mudah digunakan aja, dan juga lihat juga dari kondisi lingkungan tempat sobat atau keadaan tempatnya. Jadi tempatnya itu lembab atau enggak. Jadi misalkan tempatnya lembab, sobat bisa menggunakan media tanam yang tidak terlalu menyimpan banyak air. Dan media tanam itu usahakan poros ya sobat ya, artinya tidak terlalu menyimpan air. Jadi jika disiram dia akan langsung turun airnya ke bawah, tidak mengendap di media tanamnya ini. Kemudian untuk potnya, nah untuk pot sebaiknya sobat gunakan pot yang sesuai ya sobat ya dengan ukuran tanamannya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil, karena jika potnya terlalu besar nantinya media tanam itu terlalu banyak dan airnya terlalu mengendap di situ, dan dikhawatirkan juga nantinya busuk. Selain itu juga mengurangi performa atau penampilan dari si tanaman anthurium ini. Kemudian untuk penempatan anthurium ini bisa ditempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Sobat bisa meletakkannya di bawah naungan paranet, bisa juga di bawah pohon atau di teras-teras rumah yang lumayan teduh. Dan untuk paranetnya itu di sini saya menggunakan paranet yang 65%. Jadi maksud dari 65% itu adalah kerapatan paranetnya 65%. Jadi cahaya yang masuk itu sekitar 35%. Dan jika anthurium ini diletakkan di tempat yang teduh, kurang cahaya itu, biasanya nantinya stang tanamannya ini akan panjang-panjang ya sobat ya. Jadi tangkai daunnya ini akan panjang-panjang nantinya jika kekurangan cahaya. Jadi dia harus cukup cahayanya, jangan terlalu kurang dan juga jangan terlalu kepanasan juga ya sobat ya. Nah, kemudian kendalanya jika sobat meletakkannya di teras rumah atau di tempat yang terhalang oleh sinar matahari, misalnya di sebelah tembok gitu ya sobat ya. Nah, nantinya si daunnya ini akan mengarah ke arah matahari. Jadi misalnya mataharinya ke sebelah sana, nah si daun ini akan mengarah ke arah mataharinya itu, ke arah sinar mataharinya. Jadi sebenarnya cahayanya itu harus pas ya sobat ya, harus sesuai, harus rata. Dan solusinya jika diletakkan di sebelah tembok misalnya, harus kita rajin putar-putar potnya ini, jadi supaya si tanamannya ini nggak mengarah ke satu sisi aja. Kemudian untuk penyiraman anthurium ini sobat bisa melakukan penyiraman setiap 2-3 hari sekali jika tidak ada hujan ya sobat ya. Jika ada hujan tentunya bisa dikurangi frekuensi penyiramannya. Dan juga kalau mau lebih aman itu bisa sobat pegang dulu media tanamnya. Jika dirasa media tanam sudah kering, sobat bisa lakukan penyiraman.
Kemudian untuk penanaman anthurium itu sobat bisa lihat di sini sobat ya. Jadi jangan terlalu dikubur. Jangan terlalu dikubur ininya daunnya. Jadi untuk penanaman anthurium itu jangan terlalu dikubur ya sobat ya. Jadi sisakan akarnya di bagian atas, dilihatkan atau ditampilkan akarnya ini. Jangan terlalu dikubur seperti ini nih. Nah ini seperti ini dikubur sekali ya sobat, jadi nggak ada akar yang kelihatan. Nah jika dilakukan seperti ini, nantinya daunnya ini akan menguning seperti ini nih. Biasanya daunnya itu yang terkubur itu lama-lama akan menguning. Nah, kemudian untuk pemupukan di sini saya biasa menggunakan pupuk slow release, yaitu pupuk Osmocote atau Dekastar. Bisa menggunakan yang seimbang ya sobat ya, saya biasanya yang 13-13-13 ataupun yang 14-14-14. Dan ini sekali pupuk ini bisa untuk 180 hari ya sobat ya. Atau sobat juga bisa menggunakan pupuk yang disemprot seperti pupuk Growmore misalnya. Ini Growmore yang 20-20-20 yang seimbang juga NPK-nya. Atau sobat juga bisa menggunakan pupuk yang lainnya seperti pupuk organik yang banyak dijual di pasaran. Untuk pemupukan itu tergantung jenis pupuknya sobat ya. Jadi sobat bisa lihat di kemasannya, dilakukan berapa hari sekali. Untuk pupuk Growmore ini biasanya dilakukan setiap 5-10 hari sekali ya sobat ya. Kemudian untuk pencegahan hama, sobat bisa menggunakan fungisida supaya tidak jamuran tanamannya. Jadi jika tempatnya terlalu lembab, sobat bisa menyemprotkan fungisida agar tidak tumbuh jamur nantinya. Dan untuk perbanyakan anthurium ini bisa dilakukan dengan dua cara ya sobat ya. Jadi bisa dengan cara vegetatif dan juga dengan cara generatif. Sobat bisa menggunakan perbanyakan dari bijinya. Ini adalah tongkolnya sobat ya. Jadi jika anthurium sudah besar seperti ini, nantinya akan mengeluarkan tongkol seperti ini dan nantinya akan menghasilkan biji. Tentunya jika terjadi penyerbukan ya sobat ya, sobat bisa menyilangkan anthurium satu dengan anthurium yang lain dengan cara melakukan penyerbukan antara kedua buah tongkol ya sobat ya. Untuk cara menyilangkan anthurium sudah pernah kami bahas di postingan sebelumnya. Mungkin sobat bisa mengeceknya di pojok video ini, akan kami sematkan nanti linknya. Dan untuk cara selanjutnya itu adalah dengan cara pencacahan. Sobat bisa mencacah bonggol si anthurium ini, nantinya akan keluar tanaman baru dari si bonggol tersebut. Dan cara pencacahan bonggol itu juga sudah pernah kami bahas. Sobat bisa mengeceknya juga di pojok video ini, akan kami sematkan juga linknya. Dua cara itu adalah cara yang paling banyak digunakan ya sobat ya. Tentunya ada cara lain untuk memperbanyak anthurium tersebut, yaitu dengan cara kultur jaringan, tapi biasanya lebih ribet caranya. Nah, cara yang dua tadi itu cara yang lebih praktis dan mudah dan biasa digunakan oleh para petani sobat ya. Dan ini adalah contoh semaian dari biji ya sobat ya. Jadi ini contoh biji anthurium yang sudah kami semai. Ini sudah mulai pada tumbuh satu daun. Jadi kecilnya anthurium itu seperti ini jika dari biji ya sobat ya. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa sobat langsung tulis di kolom komentar. Jika kami bisa jawab akan coba kami jawab. Atau jika sobat ingin menambahkan bisa tulis juga di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.